Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang kita doakan dikabulkan hari ini. Dan edukasi materi tentang makna hidup. Wah, ini perlu ini hidup. Narkoba itu juga kita perlulah semua memperhatikan, semualah ingin mewaspadai, mengawasi. Karena apabila penggunanya kecil, maka anggarannya kecil. Begitu juga tentang makna hidup. Kita termasuk jumlah hidup nomor 4 di dunia. Jadi perlulah sebagai hidup. Jadi hidup itu adalah proses perjalanan ya. Dari mulai kita kecil, 40 hari di rahim, segumpal darah di rahim, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan di rahim, dan normal melahirkan di dunia. Ini dunia alam yang kedua lah. Nah di dunia juga demikian. Dari mulai menangis sampai bisa tertawa dan seterusnya. Itu disebut dengan perjuangan. Jadi kita dari lahir sampai kita meninggal nanti itu adalah satu pilihan. Dari kita lahir sampai kita besar, apa sebenarnya? Jangan nanti kita sudah besar, kita menyesali. Padahal kita dari awal sampai akhir, dari lahir sampai akhir hayat, diisi dengan pilihan, bukan dengan tekanan. Jadi jangan menjadi tekanan, oh ibu saya dulu maunya saya begini. Wah, itu sudah terlambat. Oleh sebab itu, akan didapatkan pengalaman. Pengalaman itu dengan semangat ya, kalau dikatakan sebagai emosi. Dengan gigih, dengan tabah, sehingga mempunyai pengalaman hubungan manusia. Tahu dia, oh orang itu naik sepeda, oh ini jalan kaki, karena jalannya mendaki, jalannya jelek. Oh naik pesawat jauh itu tidak mungkin. Nah ini mendapatkan pengalaman dari mulai dilihat fasilitasnya itu ada. Itulah hidup. Bukan sebagai hidup ini sebagai eksistensi aja kegiatan apa adanya. Ya orang gila itu juga dia hidup ya. Tapi tingkat emosional, tingkat perjuangan, tingkat melihat daripada pengalaman, nggak ada. Dia hidup dirinya sendiri ya. Kalau orang gila itu nggak normal ya. Karena Central Power Unit CPU-nya itu di otak. Cenderung orang gila itu di otak. Bukan karena sakit kakinya, otaknya masih hidup, bukan gila dia. Sehingga kita hidup ini mengerti nilai-nilai. Kita dapat berkontribusi. Jadi kalau di rumah, upayakanlah anak itu ada kontribusinya, minimal kontribusi dia belajar sungguh-sungguh. Jangan nanti disuruh ke pesantren, di pesantren malah dia bilang, oh saya kan dibuang ini ke pesantren karena orang tua saya tidak bertanggung jawab memelihara saya. Bukan itu. Sehingga dia bermanfaat bagi dirinya sendiri. Baiklah, kita akan kupas tentang apa yang disebut dengan perjuangan. Oh, ini berjuang, ini kemerdekaan kita. Bukan diberikan sama Belanda, bukan diberikan sama Inggris, ya, bukan diberikan sama Jepang. Ya. Jepang, tekuk lutut Jepang, kita berkesempatan merebut. Nggak mau kalah kita dengan Inggris, karena Inggris berkeinginan. Nah itulah disebut dengan perjuangan. Karena di dalam perjuangan itu akan didapatkan dengan perkembangan atau pertumbuhan perjuangan itu.
harus kita lewati perjuangan itu. Dan nggak bisa kita dengan ridho, dengan pasrah. Jadi perjuangan itu memang diperjuangkan. Betapa sulitnya saya dulu waktu pendidikan perwira, bukan enak-enak ya. Ada kalanya sakit lah. Badan ini bernanah, pecah lagi, luka lagi. Wah, cukuplah. Tapi mendapatkan nilai. Bagaimana nilai itu? Itu dari hasil perjuangan lah. Gak mungkin satu kelas itu nilainya 10 semua. Jadi menurut kurva normal, kalau dari satu kelas itu 40 orang, nanti 4 yang paling bodoh, nanti 4 yang paling pintar. 16 itu mau bodoh, 16 itu mau pintar. Jadi 4 kurva itu tadi. Kurva pertama itu orang bodoh, kurva kedua itu kurva mau pintar, kurva ketiga itu kurva pintar, keempat kurva itu kurva pintar. Jadi bodoh mau bodoh, ya kan bodoh itu mau bodoh belum tentu bodoh deh. Kalau ini yang kita bahas ini, yang jelas itulah perjuangan, sehingga harus kita lewati. Kita harus memperjuangkannya melalui ya mungkin tidak berleha-leha ya, melalui penderitaan ya, melalui usaha yang sangat ya belum tentu usahanya itu berhasil ya. Perjuangan ini juga kan hasil usahanya masyarakat membantu perjuangan itu, mungkin mau ngasih hasil panennya, mungkin memasakkan dapurnya, mau ngasih makan pejuangnya, ya semua ikutlah. Baik itu dia orang kesehatan, dia berjuang membantu yang korban-korban. Jadi manfaat daripada perjuangan itu dimiliki oleh orang itu sendiri pribadinya dengan mempunyai nilai-nilai. Selanjutnya kita akan bahas tentang pilihan dan tanggung jawab. Karena tadi itu sebagai hidup, itu sebagai ibadah. Menurut Islam, maka hidup dalam kaitannya ini sebagai pilihan, di mana setiap keputusannya itu nggak betul, nggak kita sesali, karena itu maunya kita. Jadi kita pintar berjalan ini karena pernah jatuh dulu. Kita pernah pintar bersepeda ontel itu karena kita berupaya, berjuang, berusaha, punya niat. Itulah yang disebut dengan pilihan perjuangan. Ada juga hidup ini, makna hidup ini kita sebut sebagai ibadah dan pengabdian. Jadi dalam pengabdiannya bagaimana dia sebagai manusia menurut Islam. Jadi Islam mengatakan bahwa dalam hidup ini, religius ini adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan kita. Tuhan itu satu ya, nggak beda itu Tuhan agama lain itu. Agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi, agama Kristen, agama Katolik, Tuhannya Islam. Bukan sendiri-sendiri, Islam Tuhannya ini, Hindu Tuhannya ini, Buddha Tuhan enggak. Karena di dalam kehidupan itu disebutkan sebagai pengabdian, sebagai ibadah. Selanjutnya makna yang kita tempuh itu adalah hidup yang berarti. Jadi ada kontribusi dari hidup itu. Kita memberikan manfaat bagi orang lain. Ini yang dimaksud dengan makna hidup. Jadi kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau orang lain itu nggak bangun jalan, ya kita nggak pakai jalan. Orang kalau tidak buat pesawat terbang, ya kita nggak naik pesawat terbang, karena itu manfaat. Baru selanjutnya makna hidup ini adalah petualangan yang sangat berani. Jadi tidak ragu-ragu itu petualangan yang buat pesawat terbang, bikin jalan, bikin sungai. Itu sangat berani, karena dalam keberanian itu, keputusan itu mengandung risiko. Itu kita bilang sebagai petualangan.
Jadi makna hidup ini pada akhirnya adalah hidup yang kita putuskan untuk dijalani. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.